Nona, kamu salah sangka. Aku bukan pengemis. Aku datang untuk mencari bosmu, Lidalong. Kamu kenal bos kami? Iya. Aku ibunya. Dia sibuk bekerja. Besok kan festival pertengahan musim gugur. Dia sudah 3 tahun tidak pulang. Aku membuatkan dia sedikit kue mochi. Ini makanan kesukaannya waktu kecil. Lupa bercermin sebelum keluar rumah ya. Raja Langit pun datang. Kalau tidak ada janji, tidak boleh masuk. Baik. Aku akan meneleponnya. Direktur Lee, ada hal mendesak. Ibuku yang menelepon. Pasti menanyakan soal festival pertengahan musim gugur tahun ini. Apakah aku pulang atau tidak? Tidak usah diangkat juga, tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Besok aku akan pulang untuk menemuinya. Kita lanjutkan saja. Baik, perusahaan kita. Katanya ibunya sendiri, tapi telepon saja tidak bisa dihubungi. Dia sibuk. Sibuk itu bagus. Nona, itu bisa tolong bantu aku menitipkan barang-barang ini. Sampaikan ini pada bos kalian. Barang rongsokan apa ini? Mengotori udara di perusahaan kami. Hei, user pengemis ini keluar! So, tidak tua banget. Ibu ya, aku sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Belum pernah lihat ibu direktur Lee punya ibu yang begitu memalukan. Ini pun yang mencuri. Hati-hati cucu nanti lahir tanpa membantah. Mati di luar, tak ada yang mengurus jenazahmu. Pergi dulu antar daging asap kesukaan Erhu. Erhu. Hari ini tak ada yang ganggu, sayang. Kakak akan temani kamu rayakan hari raya. Sudah lama tidak melakukannya. Siapa tahu kamu masih bisa atau tidak. Nanti jangan sampai kamu menangis. Ibu, Erhu, ibu datang menjengukmu. besok festival pertengahan musim gugur. Kenapa tidak tinggal di rumah saja? Kenapa kamu ke kota? Kamu sama seperti kakakmu. Sama-sama sibuk, 3 tahun tidak pulang. Ibu bawakan makanan untukmu. Erhu, kamu di rumah. Buka pintu untuk ibu. Kalau kamu biarkan nenek tua itu masuk, jangan temui aku lagi. Pokoknya, kakak pasti akan urus ibu. Besok aku juga rencana pulang menjenguknya. Hari ini tidak ketemu. Tidak apa-apa. Ibu, aku sedang dinas luar kota. Kamu pulang dulu saja. Nenek tua, kamu mau pura-pura ditabrak ya? Nona, kamu salah paham. Kaki saya tidak lincah. Tadi, kamu berkendara terlalu cepat. Saya tidak sempat menghindar.
Sialan, mengganggu saya pulang merayakan hari raya. Maaf, ini salah saya. Cepat minggir, jangan menghalangi jalan saya. Nah, kaki saya ini tidak ada rasanya. Masih tua bangka. Sanwa. Kuncinya hilang. Buka pintu, ibu sudah pulang. Sanwa, ada yang mengetuk pintu. Kamu lihat siapa? Saya tidak mau. Kamu saja yang pergi. Buka pintu, ibu sudah pulang. Kamu saja yang pergi? Sudah larut malam begini. Hujan deras lagi. Mana mungkin ada orang datang? Kayaknya kamu salah dengar. Jangan-jangan si nenek tua sudah pulang? Tidak mungkin. Pergi ke kota sejauh itu. Pasti menginap di rumah kakak pertama atau kedua. Tidur saja, tidur. Sanwa, buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Sanwa, sejak kecil paling suka makan. Kesemek dari pohon ini, ibu petik beberapa. Besok pagi, dia sudah bisa memakannya. Sanwa? Ibu sedang apa di sini? Kakak sulung dan kakak kedua sudah datang. Ayo, cepat masuk. Ayo. Dalam Meru, kenapa kalian di sini? Ibu, lihat pertanyaan Ibu. Hari ini kan festival pertengahan musim gugur. Ibu lupa, sejak ayah meninggal, bukan sudah kita sepakati, setiap festival pertengahan musim gugur menemani Ibu. Iya, Ibu. Aku dan kakak sulung sudah lama pulang, menunggu Ibu pulang untuk membuat kue bulan bersama. Ibu, aku akan membungkus koin di dalamnya. Ibu harus memakannya ya. Anak akan cari uang banyak untuk Ibu. Kalau begitu aku buat isian almond. Setelah Ibu makannya, seumur hidup akan bahagia. Kalau begitu, aku tambahkan lebih banyak pula. Hari-hari sulit, apapun, Ibu harus tetap manis. Tidak perlu, tidak perlu. Ibu sudah cukup dengan kalian. Kalian adalah keberuntungan terbesar, Ibu. Anak-anak, Ibu merindukan kalian. Di kehidupan berikutnya, kita bersatu lagi. Kedua, besok festival pertengahan musim gugur. Kita pulang bersama menjenguk Ibu. Kakak sulung, aku juga berpikir begitu. Kali ini pula, membawa Ibu ke kota untuk menikmati hidupnya. Ibu bisa lihat mengadakan petani dan bekerja keras, membesarkan kita bertiga. Tidak mudah. Sudah waktunya dia menikmati masa tua dengan tenang. Ibu sudah meninggal. Itu ibu, istri. Tadi malam benar-benar ada yang mengetuk pintu. Itu ibu. Di hari raya begini, mati di depan rumah sungguh sial. Tidak, aku harus beritahu kakak sulung dan kakak kedua. Ibu sudah meninggal. Aku harus telepon mereka. Tidak boleh beritahu kakak sulung dan kakak kedua. Kenapa? Kalau ibu meninggal, kakak sulung akan memutus uang hidup 20.000 sebulan untuknya. Bagaimana kita sekeluarga bisa hidup? Kamu bisa cari uang 1 sen pun? Ini, kamu. Pokoknya kakak sulung dan kakak kedua beberapa tahun ini jarang pulang. Asalkan berita kematian si nenek tua ini kita sembunyikan dari mereka. Uang ini setiap bulan tetap akan masuk.
Istri, itu kakak sulung. Kakak sulung yang telepon? Halo, kakak sulung. Adik ipar, kenapa kamu yang angkat telepon? Di mana adik ketiga? Iya. Dia sedang menemani ibu di depan rumah memetik kesemek. Apa ada masalah? Tidak, masalah apa lagi? Ibu baik-baik saja, nanti aku akan periksa. Mungkin... apa itu hanya yang rusak lagi? Kalau nanti aku tidak bisa memperbaikinya, ganti yang baru untuknya. Benarkah? Suruh ibu angkat telepon. Mama, tolong angkat teleponnya. Baik, Kak. Tunggu sebentar ya. Sanwa, cepat bantu Mama masuk. Kakak ingin menelepon Mama. Tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru. Kak, kapan berangkatnya? Aduh, aku sedang menelepon Mama. Kita pulang hari ini untuk merayakan festival pertengahan musim gugur. Habis saja kamu bocorkan rahasia. Ini memang harus dirahasiakan. Kalau tidak, namanya bukan kejutan lagi. Kak, kamar untuk Mama sudah kamu rapikan? Iya, tapi Mama sudah terbiasa tinggal di desa. Aku tidak tahu, apakah dia akan suka dengan kamar ini? Tentu saja suka. Sofa ini saja harganya ratusan ribu. Jangan kan, Mama? Aku pun ingin tinggal di sini. Bagus. Kalau begitu, kita seperti waktu kecil dulu. Semua berkumpul di sekitar Mama. Sayang, sudah lama sekali kakak belum juga menelpon. Dia pasti sedang sibuk. Tapi ini juga bukan solusi. Bisa menipu hari pertama, tapi tidak bisa menipu hari ke-15. Bisa menipu sehari ya sehari. Lisanwa, aku peringatkan kamu. Jangan cari masalah dengan uang. Cepat, bawa si nenek ke dalam rumah. Jangan sampai ada yang lihat. Liu Chunhua meninggal. Liu Chunhua meninggal. Bibi Chunhua meninggal di depan rumah pun tak ada yang peduli. Ini hari raya. Kau bilang, Lisanwa, hati nuranimu dimakan anjing. Dia adalah ibu kandungmu yang susah payah membesarkanmu. Anak durhaka, hati-hati kena petir. Ibu, jika kau ada di alam sana, tolong beri aku dan Sanwa keadilan. Ibu? Sanwa memang tak berguna, tapi selama belasan tahun ini, mana ada hal yang tidak kami lakukan dengan sepenuh hati untukmu. Kemarin kau bersikeras pergi ke kota menemui kakak pertama dan kedua. Sanwa mati-matian mau menemanimu, kau tak mau. Siapa sangka kakak pertama dan kedua tidak hanya 3 tahun tak pulang. Mereka bahkan menganggapmu kotor dan mengusirmu pulang. Bahkan rumah mewah mereka pun tak mau kau tinggali. Ibu, kau telah diperlakukan tidak adil, Ibu. Aku dan Sanwa harus bagaimana, Ibu? Dalong dan Erhu ini semakin keterlaluan. Punya sedikit uang jorok saja sombong. Anak-anak tak tahu terima kasih. Bibi Chunhua seharusnya tidak perlu bersusah payah membiayai mereka kuliah. Istri Sanwa, jangan menangis lagi. Kepala desa. Kau dan Sanwa tenang saja. Ibumu sudah tiada. Urusan ini akan aku urus dengan adil. Hei, Dalong. Kepala desa, apakah Anda di rumah kami? Gitu. Kepala desa, apakah Anda di rumah kami? Dalong. Kepala desa. Lisanwa, apa yang kamu lakukan? Kepala desa, yang paling disayang ibu saya semasa hidup adalah kakak sulung dan kakak kedua saya. Jika mereka salah, langit akan melihat. Ibu saya belum dimakamkan. Sanwa tidak bisa membuat ibu saya tidak tenang. Kakak sulung dan kakak kedua, saya akan menagih mereka. Tapi bukan sekarang. Ibu saya sudah bekerja keras seumur hidup. Biarkan dia pergi dengan tenang. Sanwa memang anak yang berbakti. Benar. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan Bibi Chunhua dengan layak. Sanwa, urusan Dalong dan Erhu, kamu yang atasi sendiri. Saya tidak akan ikut campur. Butuh bantuan, bilang saja. Kepala desa belum bicara. Telepon sudah terputus. Masih sinyal di desa Boro. Saya pulang nanti, kakak. Semakin lagi 1 juta untuk mereka. Untuk perbaiki perangkat komunikasi warga. Buat ibu kita bangga. Baik, sepertinya tadi kepala desa ada di rumah kita. Mungkin ingin bertanya.
Apakah kita pulang untuk hari raya tahun ini? Sekarang telepon terputus, jadi kita bisa tetap merahasiakannya. Hadiah sudah siap. Mari kita berangkat. Baik, untuk menjemput ibu. Berangkat. Baru mati sebentar saja, sudah bau. Cuacanya terlalu panas. Aku akan menyewa peti es di rumah duka. Untuk apa kamu menghabiskan uang itu? Pergilah ke gudang, ambilkan lemari es tua itu. Ini kan ibuku. Aku saja belum menganggapnya kotor, pergi sana. Cepat pergi, cepat. Untungnya, biasanya si nenek tua ini tidak diberi makan daging. Jadi lemari es ini masih muat. Barang di tangan orang mati. Kamu tidak merasa sial? Pakai uang ini untuk beli peti mati. Cepat, kumpulkan si nenek tua ini. Agar tidak menghalangi di rumah. Ini cuma Rp2.000. Bisa beli peti mati apa? Kamu masih mau beli yang bagus? Ibuku sudah bekerja keras seumur hidup. Kalau merasa uangnya kurang, ya jangan beli. Sampah apapun dibawa pulang. Dari awal, seharusnya tidak mengizinkanmu pindah ke gudang. Kandang babi lebih cocok untukmu. Kotor sekali. Sanwa sudah pulang. Kamu pulang cukup cepat? Uang untuk beli peti mati tidak melebihi anggaran, kan? Kakak. Adik ipar, kamu tadi bilang membeli peti mati apa? Apa peti mati? Ci, di hari raya begini, bicara begitu tidak baik, Kak. Kamu salah dengar. Aku juga rasa begitu. Kak, kenapa tiba-tiba pulang? Tidak beritahu aku dan Sanwa. Kami bisa siap-siap lebih awal. Ini kan hari raya pertengahan musim gugur. Aku mau kasih kejutan buat ibu. Ibu, aku pulang. Lihat kakak, sepertinya belum tahu. Si nenek sudah mati. Cuma pulang buat lebaran. Ibu! Kak, ibu tidak di rumah? Kemana di hari raya begini? Sanwa ajak ibu jalan-jalan ke rumah orang. Kapan pulangnya? Aku telepon Sanwa. Suruh dia bawa ibu cepat pulang, Kak. Kamu duduk dulu di dalam. Baik. Li Sanwa, jangan beli peti mati. Aku hampir sampai di depan rumah. Iya, kamu sudah janji beli peti mati buat ibu. Jangan ingkar janji lagi. Bukan. Kakak pulang. Kakak ada di rumah? Cepat angkat peti mati ke tempat lain. Kalau dia lihat, masalah nenek mati akan ketahuan. Baik, aku tahu. Kok kakak kedua juga datang? Kakak, aku baru saja seperti melihat adik ketiga. Mengusung peti mati. Pulang ke rumah. Kakak kedua, kamu pasti salah lihat. Anak ketiga menemani ibu kita berkunjung. Benarkah? Lalu peti mati ini milik siapa? Di gang ini, hanya ada rumah kita dan Zaozong di seberang. Kakek tua, tanpa keturunan itu. Jangan-jangan dia yang mati? Pasti. Mengantar peti mati saja bisa salah tempat. Jadi raya begini. Cuma bikin ibu kita kesal. Aku yang akan urus. Kamu mau apa? Peti matinya tidak dibawa masuk. Bos Li kecil, hari ini hari raya. Ini hal sial. Bagaimana kalau saya yang urus untuk Anda? Boleh juga. Kalau orang-orang itu tidak mengerti perkataan manusia, beri mereka pelajaran. Keluarga kami dan kakek tua yang mati itu
Selalu tidak. Tapi kami satu desa. Aku tidak enak berbuat keterlaluan. Mengerti? Saudara-saudara, hancurkan peti mati itu. Untukku. Bos, bagaimana ini? Lindungi peti mati dulu. Anjing mendatang dari mana ini? Berani-beraninya masa peti mati? Untuk penguburan ibuku. Tidak takut karma. Mulutmu sungguh jahat. Memberi peti mati di hari raya. Bahkan mengutuk ibuku mati. Tidak menyangka kan? Karma datang lebih cepat dariku. Saudara-saudara, hancurkan semuanya. Jangan sampai tuan kecil kita terlihat tidak berbakti. Siap. Ikut aku, Kak. Ada tontonan menarik di luar. Kak kedua, kenapa kamu juga datang? Aku datang bersama kakak. Jalan di pintu desa sedang diperbaiki. Kakak berburu ingin bertemu ibu. Jadi dia pulang jalan kaki dulu. Aku membawa rombongan mobil dan memutar lewat desa sebelah. Oh, begitu ya. Ngomong-ngomong, ada apa di depan pintu? Adik ipar, kamu ikut dia juga. Yuk. Ayo. Pergi sana. Laukin! Laukin! Kamu kenapa? Ada apa, Laukin? Tidak bisa, masalahnya semakin besar. Lebih baik kita pergi dulu. Kak, yang tadi bersembunyi di belakang sana. Apakah itu si bungsu? Tidak mungkin. Aku baru saja menelepon Sanwa. Katanya masih setengah jam lagi baru membawa ibu pulang. Benarkah? Kita lihat saja langsung. Yuk. Gak disangka, Zhao Zong si keluarga keturunan itu benar-benar mati. Awalnya kukira sekelompok orang bodoh ini. Salah rumah, salah kirim peti mati. Tapi tak disangka, di dalamnya ada si tua ini. Benar-benar sial. Dua kakak beradik ini benar-benar buta. 3 tahun tidak pulang. Bahkan adik kandung sendiri pun tidak dikenali. Mereka salah mengira yang mati adalah Zhao Zong. Tampaknya membodohi mereka semudah membalikkan telapak tangan. Tidak bertugas bukan orang mati, tapi membeli peti mati. Kami mengikutinya kemari. Mana mungkin salah? Orang-orangmu tanpa membiarkan benar salah memukuli karyawanku. Aku akan melaporkanmu. Setiap hari jual beli peti mati jadi kesurupan ya. Ngomong apa sih? Ayah, keponakan Zhao Zong, Zhao Qianqian. Bukan orang yang mudah dihadapi. Sudah menikah keluar sejak lama sekali. Tiap hari pulang ke desa bikin onar. Beberapa waktu lalu, dia bilang pintu baru yang kita bangun ini terlalu melebar keluar, mengambil tanah milik pamannya. Padahal di antara rumah kita ada jalan raya. Kapan jalan raya ini menjadi milik keluarga Zhao? Dia malah nekat memindahkan peti mati dan mayat ke rumah kita. Sengaja bikin jengkel. Cuma demi merebut tanah ya. Menurutku, memang begitu. Maksudnya. Aku ingat setelah ayah meninggal, Zhao Zong sering sekali datang ke rumah kita saat kita sedang sekolah. Sampai seluruh desa mengira ibu kita tidak setia. Bahkan ada yang ingin menjodohkan mereka. Mereka berdua bersama. Mau kami memanggilnya ayah. Jangan mimpi, dia pantas. Bukan. Kalian semua salah paham. Yang ini masih hidup. Lihat. Lihat. Barang-barang yang dibuat-buat ini cuma bikin jijik. Katakan, Zhao Qianqian bayar kamu berapa? Aku tahu. Sekarang masa sulit, toko peti mati. Cuma terima pekerjaan kotor. Ayo, bawa sampah-sampah ini. Dan peti mati Zhao Zong. Angkat keranjang rumahnya. Baik. Pagi. Si tua ini, matinya masih terlalu lambat. Manusia berbuat, langit melihat, Tuhan. Selalu yang paling adil seperti dia. Tidak punya keberuntungan seperti ibu kita. Benar. Peti mati ibumu dihancurkan begini. Saudara-saudara pegang peti, juga dibungkus setengah mati. Kamu dari awal cuma pura-pura mati. Peti mati rusak tidak apa-apa. Lagi pula dikubur di tanah. Nanti juga akan busuk. Saudara-saudaramu ini, asuransi seharusnya bisa klaim kecelakaan kerja. Aku tidak punya uang untuk ganti rugi. Inikah perkataan manusia? Jujur, peti mati ini tinggalkan saja di sini. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Apa-apaan ini? Halo sayang, tadi benar-benar berbahaya. Jangan khawatir,
Kakak pertama dan kedua paling-paling. Cuma di rumah sehari. Bertahanlah, maka semuanya akan baik-baik saja. Mengerti? Lalu bagaimana selanjutnya? Begini saja. Ini, apa ini bisa berhasil? Kakak sulung dan kakak kedua tidak bodoh. Lakukan seperti yang kukatakan. Kakak kedua, kalian pulang berkumpul saja sudah cukup. Buat apa beli barang sebanyak ini? Pasti mahal sekali, kan? Hanya ratusan ribu itu bukan apa-apa. Aku dan kakak sulung belajar keras. Keluar dari desa kecil ini. Bukankah untuk mencari uang banyak? Agar ibu hidup enak. Betul. Mari. Adipar, selama bertahun-tahun ini, kamu dan Sanwa sudah susah payah merawat ibu kita. Ini khusus kupilihkan untukmu. Kakak sulung, kamu terlalu sungkan. Aku merawat ibu. Itu sudah kewajibanku. Aku tidak berani minta pujian. Aku dan Sanwa, justru aku tidak bisa melayani beliau dengan baik. Terimalah saja. Gelang emas ini kamu terima saja. Kartu ini berisi 100.000 rupiah sebagai penghargaan atas pengabdianmu untuk keluarga ini. Aduh, kakak kedua, kamu ini ngapain? Kami sebagai anak merawat ibu, kok malah harus terima uang? Kalau tersiar, pasti jadi bahan tertawaan tetangga. Baik, ini salah. Kakak kedua, begini. Uang di kartu ini untuk ibu, kamu tolong terima dulu untuk ibu. Kalau begitu, baiklah, uangnya aku terima. Nanti ini untuk beli makanan enak dan baju bagus untuk ibu. Agar ibu hidup nyaman. Sanwa bisa menikahi adik ipar seperti kamu yang baik hati dan penyayang. Ini adalah keberuntungan besar bagi keluarga Li kita. Ini semua berkat ibu yang telah berbuat baik sepanjang hidupnya. Hari-hari baiknya masih akan terus berlanjut. Sanwa sudah lama membawa ibu keluar. Kenapa belum juga pulang? Aku akan telepon lagi. Pasti ibu kita bertemu tetangga di jalan dan mengobrol sebentar. Aduh, ibu kita celaka. Apa katamu? Ini semua salahku. Kakak sulung, kakak kedua. Tolong jangan marah padaku setelah mendengarnya. Ada apa dengan ibu? Coba katakan, adik ipar. Iya, katakan saja. Kami tidak akan menyalahkanmu. Begini, tadi malam hujan deras. Khawatirin 2 ekor ayam. Petelurnya akan mati kedinginan, jadi dia nekat pergi melihatnya. Aku tidak bisa menghentikannya. Akibatnya, dia kehujanan sedikit. Dalam perjalanan pulang tadi, tiba-tiba dia demam. Sanwa langsung mengantarnya ke rumah sakit. Pagi ini masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba demam? Iya, ini terjadi begitu mendadak. Kakak sulung, kakak kedua, lihatlah Sanwa mengajaknya ke dokter. Kata dokter, ibu hanya terkena flu, tidak apa-apa. Hanya perlu diinfus beberapa hari. Kupikir ada masalah besar. Ternyata hanya flu ringan. Iya, ibu biasanya jarang sakit. Ini membuat hatiku gelisah. Adik ipar, kamu terlalu teliti merawat ibu. Sebenarnya, sesekali sakit ringan tidak apa-apa. Bahkan bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Iya, kakak sulung benar. Orang ini benar-benar bodoh. Sebuah foto 5 tahun lalu sang ibu mereka. Mereka bahkan tidak mengenali wajah ibu kandung mereka sendiri. Sangat bodoh. Bos, tidakkah kamu merasa hari ini semuanya terasa aneh, bukan? Benar. Yang bawa mobil mewah dan sangat sombong itu masuk keluar rumah korban dengan sangat leluasa. Dia dan korban itu satu keluarga, ya? Lalu mengapa keluarga korban menghindari kami? Jangan-jangan kami benar-benar dimanfaatkan dan mengantar peti mati yang salah. Aku ingat, aku punya bukti pesanan di sini. Peti mati? Tidak salah kirim. Kalau begitu, bukan yang kami terima tidak boleh sia-sia. Ayo, mari kita minta penjelasan. Kali ini aku dan Erhu pulang ke sini. Selain untuk menemani ibu merayakan hari raya, juga ingin membawa ibu ke kota. Tapi sekarang lihat, mereka berdua untuk sementara waktu belum bisa kembali. Iya, mana bisa dipastikan, ya kan? Tapi aku malam ini harus segera kembali. Besok masih ada rapat yang harus dihadiri. Jangan jauh-jauh. Gimana padaku perhatian menunya merayakan hari raya dan mengancam putus denganku. Kakak, kalian kalau ada urusan, silakan cepat-cepat kembali.
Ibu sekarang sedang sakit. Aku dan Sanwa juga tidak tega membiarkannya ikut kalian ke kota. Setelah pileknya sembuh, kami akan mengantarnya sendiri. Begitu, di kota bisa menemani kalian lebih lama. Begitu juga boleh. Adik ipar memang lebih bijaksana. Baiklah, karena Ibu dan Sarwa tidak ada, maka kami pergi dulu. Kakak, kalian berdua orang sibuk. Aku tidak akan menahan kalian untuk makan. Kita semua satu keluarga, jangan sungkan. Kalian taruh saja hadiahnya. Ayo pergi. Bagus sekali. Akhirnya kakak mau pergi. Ada apa ini? Oh. Ayo pergi. Apa hubungan Salma dengan kalian? Dia adikku. Ternyata benar dugaan kami. Kalian para penjahat. Datang lagi. Mau apa? Ibumu sudah mati, antekmu. Baru saja menghancurkan peti mati itu. Itu adalah peti mati ibumu. Kamu ulangi lagi. Siapa yang meninggal? Karma yang langsung datang. Adik ipar, apa yang mereka bicarakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tukang peti mati busuk? Apa kau dikirim oleh Zhao Qianqian di seberang sana? Karena kami mudah diintimidasi, kau jadi tak ada habisnya ya? Aku tahu di hari raya begini kau kutuk ibuku mati. Apa niatmu? Cari uang dengan cara tak bermoral seperti ini. Kau tak takut keturunanmu terputus? Bukan. Ibumu sudah mati atau belum? Cih, ibumu baru yang mati. Di rumah memang tidak ada jenazah. Tidak seperti ada orang mati, bos. Mungkin ada hal lain. Tidak. Tunggu dulu. Aku akan telepon Lisanwa. Biar jelas konfrontasinya. Tampaknya pukulan tadi masih terlalu ringan. Berani-beraninya terus mengganggu bos Li kami. Mengutuki ibunya mati. Kurasa kalian hari ini tidak ingin hidup lagi. Ayo, tampar mulut mereka. Pukul sampai mereka diam. Tunggu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Kalian ini mengutuki siapa saja boleh, tapi mengutuki ibuku. Pekerjaan kotor ini tidak seharusnya kau ambil. Uang yang kau dapat tidak cukup untuk berobat. Aku selalu merasa tidak tenang. Jangan-jangan ibu benar-benar terjadi sesuatu. Adik ipar, bawa aku dan Eru ke rumah sakit. Hari ini kami harus menemui ibu sebelum pergi. Begini saja, Bang. Aku akan telepon Sanwa. Setelah ibu selesai diinfus, kita akan segera bawa ibu pulang. Ini kan hari raya. Seluruh keluarga besar kita ke rumah sakit. Juga kurang baik, kan? Ada benarnya juga. Ini sudah waktunya makan. Aku sendirian tidak masak. Ayo, kita makan di luar saja. Baiklah, Erho. Buang tumpukan sampah ini. Kita pergi makan. Baik. Peti mati di toko. Sisakan satu untuk dirimu sendiri. Kalau terus bersikap hina seperti ini, cepat atau lambat akan dipukuli sampai mati. Ibuku seumur hidup baik hati. Melihat wajah beliau yang sudah tua, hari ini aku maafkan kalian sekali. Kedepannya, jangan sampai aku lihat kalian lagi. Kalau tidak, setiap kali ketemu akan kupukuli. Bawa pergi. Ayo bangun, jalan. Jangan macam-macam. Ayo pergi. Tunggu, tadi bergerak-gerak. Jadi lumayan panas. Tangan juga jadi bengkak. Ada isi rumah kan?
Aku lihat dulu. Tahun ini, uang kesemai di depan pintu hasilnya bagus. Aku takut tidak laku lalu busuk, jadi ku masukkan ke lemari es. Oh. Lemari es ini sudah terlalu tua. Efek pendinginannya juga tidak bagus ya. Iya. Boros listrik juga, beberapa hari lagi akan kubuang. Cepat buang. Sekarang keluarga kita, lemari es macam apa yang tidak mampu beli? Baik. Restoran pasti punya es batu. Kita ambil dari sana saja. Ayo pergi. Kakak Sulun, kakak kedua, kalian duduk istirahat dulu. Aku lihat dulu masakannya kapan selesai. Baik, repot ya. Makan. Makanlah sampai mati. Kalian anak durhaka. Siapa yang kau sebut anak durhaka? Sun Zhengxing, aku Li Dalong. Kau tidak ingat aku? Kita teman sekelas SD. Orang yang punya sedikit uang, sampai ibu sendiri pun tidak ingat. Ini bakal jadi abu pun aku kenal. Aku peringatkan kau. Jaga mulutmu. Jangan kira kalau sampai desa, aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Wah, Bos Li, besar mulut ya. Ibu kandung sendiri datang ke kota, tidak diizinkan masuk pintu. Membuatnya di hari raya, mati kedinginan di depan pintu. Apa yang kamu katakan? Sanwa, aku sudah berhasil menipu kakak pertama. Yang kedua, untuk keluar. Nanti kamu pulang, keluarkan si nenek tua dari lemari es, pindahkan dulu. Sayang, aku baru saja jatuh dari pohon, kakiku sakit sekali. Bisakah aku istirahat sebentar? Istirahat apa? Yang capek kan aku. Aku melakukan semua ini untuk siapa? Baiklah, sekarang peti matinya masih di depan rumah Zhao Zhao. Nanti keluarkan ibu dari lemari es, lalu taruh di peti mati dan kuburkan. Tidak bisa. Si nenek tua ini masih berguna. Apa? Kamu mau menipu kakak pertama dan kedua seperti ini? Jangan heboh. Hari ini kalau kakak pertama dan kedua tidak bertemu si nenek tua itu, kita berdua pasti ketahuan. Sanwa, ternyata kamu dan istrimu terus-menerus berbohong. Kenapa kalian melakukan ini? Paman Zhao Zhao. Apa katamu? Ibuku meninggal? Sial, lupa kalau Sun Zhengxing mulutnya ceplas-ceplos. Adik ipar. Ibu kita meninggal? Adik ipar, katakan yang sebenarnya pada kami. Jujurlah pada kami. Kak Zhengxing, bisakah kamu keluar sebentar? Ini urusan keluarga-keluarga Li. Istri Sanwa, kamu seharusnya jelas sama ngurus. Makanan untuk dua orang yang tidak tahu terima kasih ini. Mereka bahkan tidak peduli pada ibu kandung mereka sendiri. Sayuran ini lebih baik diberikan pada anjing daripada mereka. Anjing masih tahu membalas budi, bisa menjaga rumah. Setelah kenyang, masih akan mengibaskan ekornya padaku. Pergi. Adik ipar, apakah kamu tahu apa yang Sun Zhengxing katakan pada kami tadi? Tentu tahu. Dia pasti bilang, ibu kemarin pergi ke kota mencari kalian berdua, tapi kalian tidak mengizinkannya masuk. Ibu pulang tengah malam, ketemu hujan deras. Dan jatuh mati di depan rumah, kan? Jadi, apakah ibu kita benar-benar meninggal? Perkataan Sun Zhengxing, kakak pertama dan kedua juga percaya? Lihatlah sikapnya tadi. Tidakkah kalian merasa dia ini agak bermasalah? Masalah apa? Di sini, waktu kecil, dia agak bodoh. Tahun lalu, istrinya selingkuh dengan orang lain. Gak semua uang yang dihasilkan bertahun-tahun dari buka restoran lalu kabur. Meninggalkan 2 anak, 1 masih menyusu. Sejak itu, dia ini jadi agak aneh dan tidak waras. Ternyata jadi kena mental karena dikhianati. Tapi meski dia sakit, kamu juga tidak bisa sembarangan mendoakan ibu orang lain meninggal. Kak kedua, kamu juga jangan marah. Dia hanya melihat kamu dan kakak sulung. Bisnis kalian semakin sukses dari tahun ke tahun. Keluarga besar kita ini juga hidup rukun dan damai. Semua bahagia, dia cemburu. Lagi pula, dia. Cerita yang dia karang tadi, menurut kalian, tidak terdengar aneh kalau ibu benar-benar pergi ke kota? Apakah kamu dan kakak sulung tidak akan mengurusnya? Aku akan menghadapinya. Aku akan cari dia untuk minta pertanggungjawaban. Sudahlah. Aku tidak takut pada orang miskin atau orang kasa. Yang aku takuti adalah orang yang tidak waras. Lagi pula, kita semua adalah tetangga satu desa. Beberapa tahun ini hidupnya juga tidak mudah. Ibu kita berhati lapang, pasti akan memaafkannya. Mengingat ibu, hari ini kita biarkan saja dia.
Tidak benar. Aku ingat, kemarin aku menerima telepon dari ibu. Katanya akan mengantarkan makanan untukku. Apakah ibu benar-benar pergi ke kota kemarin? Apakah yang dikatakan Sun Zensing itu benar? Ini aku juga tidak tahu. Erhu, kamu di rumah kan? Buka pintu untuk ibu. Ibu bawakan makanan untukmu. Kalau kamu biarkan nenek itu masuk, jangan temui aku lagi. Bu, aku sedang dinas luar kota. Ibu, pulang dulu saja. Kalau sampai kakak tahu, aku tidak membukakan pintu untuk ibu karena Jojo, dia pasti akan mengumilikku habis-habisan. Ibu bahkan tidak memberitahu hal ini kepada Sanwa dan istri. Di hari raya begini, aku juga tidak perlu mencari masalah. Erhu, katakan sesuatu. Kamu. Aku salah ingat. Ini karena aku terlalu rindu pada ibu. Sehingga semalam bermimpi seperti itu. Kamu membuatku kaget. Sudah besar begini. Mimpi dan kenyataan saja tidak bisa dibedakan. Kejadian dalam mimpi itu terlalu nyata. Ternyata perkataan Sun Zensing itu memang bohong. Adik Ipar, apakah kita bisa bertemu ibu hari ini? Bisa, pasti bisa. Entah bagaimana kabar Sanwa di sana. Apakah lancar ya? Paman Xiaozong, kapan kamu datang? Apa kamu mendengar semua yang aku katakan? Kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan hal itu. Sekarang, aku akan pergi ke kepala desa untuk melaporkan kamu, anak durhaka ini. Anak durhaka. Paman Xiaozong, aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Kalau ini sampai ketahuan kepala desa, masalahnya akan jadi besar. Ibu semasa hidupnya sangat menjaga harga diri, tidak suka jadi bahan tertawaan orang. Sekarang baru ingat kakak ipar Chunhua. Kamu juga tahu, kalau berita ini tersebar, akan jadi bahan tertawaan. Dia bersusah payah, dengan susah payah, membesarkan kalian bertiga. Sama sekali tidak menyangka. Mati di depan pintu rumah sendiri, tapi malah tidak ada yang peduli. Bahkan oleh menantu perempuannya sendiri, dibuang ke kulkas dan dibekukan jadi es bongkah. Sungguh lucu. Ini adalah lucuan yang sangat besar. Aku ikut sedih hati memikirkan kakak ipar Chunhua. Paman Xiaozong, kecilkan suaranya. Yang berbuat salah bukan aku. Mengapa aku harus berbisik? Aku justru ingin berteriak keras. Biar seluruh warga desa, tua muda, melihat wajah aslimu. Makhluk yang lebih hina dari binatang. Aduh. Keadilan untuk kakak ipar Chunhua ini pasti akan aku tuntut kembali. Kalau tidak, nanti di alam baka, aku tidak punya muka menemuinya. Tidak bisa. Makanannya jadi tidak enak karena Sun Zensing ini. Sudah tidak ada selera makan, lebih baik kita pulang saja. Tunggu sampai Sanwa dan ibu pulang. Ayo pergi. Sanwa, ibu. Sanwa? Apakah kedua kakak ini merasa ada yang tidak beres? Entah bagaimana dengan Sanwa. Sanwa. Kakak pertama, kakak kedua, akhirnya kalian pulang juga. Sanwa, kamu sudah pulang. Bagaimana dengan ibu kita? Ibu baik-baik saja? Baik-baik saja. Aku akan ajak kalian menjemputnya. Ayo. Infus ibu mengandung obat tidur. Ibu sudah tertidur lelap dalam perjalanan pulang. Biarkan ibu beristirahat dengan tenang. Jangan kita ganggu dia. Kakak pertama benar. Bodoh. Sanwa, baju ini kenapa? Penuh darah. Sayang, aku membunuh orang. Apa? Aku juga tidak tahu kenapa. Saat itu aku seperti dirasuki. Aku lagi celaka. Urus saja urusanmu sendiri. Nama baik ibu sudah kau potong. Belum cukup bunuhkah? Dia sudah mati, kau masih tidak melepaskannya. Keluarga celaka. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Ini pertama kalinya kau berani sebesar ini. Sayang, jangan-jangan ibu punya dendam di hati. Merasukiku untuk mengacau.
Bagaimana ini, sayang? Omong kosong apa? Mana ada hantu di dunia ini? Kau yakin si tua celaka itu mati? Tidak yakin. Begini, kau cari cara untuk membuat mereka mabuk. Langsung lempar ke mobil, kirim kembali ke kota. Lagi pula si nenek tua sudah mereka lihat. Aku akan periksa apakah Zhao Zong sudah mati. Sayang, di sini ada mayat di kedua sisi. Aku takut. Di sini, ibumu sendiri. Takut apaan sih? Tolong. Makan. Ayo. Masakannya enak, San. Kakak, coba cicip. Ini semua ditanam sendiri oleh Fume. Enak. Sudah 3 tahun tidak makan bersama di satu meja. Reuni hari ini tidak mudah didapat. Ayo, aku mau bersulang untuk kalian berdua. Ngomong apa sih? Jangan sungkan. Kita kan satu keluarga. Habiskan ya. Ayo, Kak. Nah, untuk gelas kedua ini, aku harus bersulang untukmu. Selama ini, kamu dan adik ipar merawat ibu kita tidak mudah. Sudah susah payah. Ayo, San. Kakak kedua juga ikut bersulang untukmu. Ucapan terima kasih. Semuanya ada di dalam anggur ini. Ayo, minum. San, adik ipar. Kenapa tidak ikut keluar makan? Rumah kehabisan beras. Dia pergi ke supermarket. Malam-malam, begini kamu menyuruhnya. Ya ampun, beli saja besok. Adik ipar hemat dan pandai mengatur rumah tangga. Sanwa bisa mendapatkan istri seperti adik ipar. Adalah keberuntunganmu dan ibu kita. Betul kan? Ayo, makan. Hargailah baik-baik. Maaf, Paman Zhao Zong. Setelah urusan si nenek tua itu selesai, aku akan cari dokter terbaik Untuk mengobatimu, kamu tidak punya anak. Biayanya aku dan Sanwa yang tanggung. Tolong. Bos, saya sudah bertanya pada warga desa Salih. Ibu Sanwa memang sudah meninggal. Tapi, kakek Zhao Zong yang tak punya keturunan itu belum mati. Lalu kemana jenazah ibunya? Cari saja. Meski jenazah Ibu Sanwa tak ditemukan, kalau Zhao Zong ditemukan, kita tetap bisa membuktikan kita tak bersalah dan menuntut keadilan. Ayo. Ayo minum. Ayo. Aku sangat senang. Kalian semua sudah tumbuh besar. Masih ingat waktu kecil? Sanwa, tubuhmu yang paling lemah. Ibu, agar kamu bisa minum segelas susu setiap hari. Susu segar sebelum fajar menyingsing. Sudah pergi ke peternakan sapi desa sebelah. Menunggu. Susu ini, kamu minum sampai usia 7-8 tahun baru berhenti. Aku ingat. Erhu, sejak kecil tidak pernah pakai baju baru. Bajumu, bukan aku yang sudah kekecilan. Ya, ibu kita. Memungut dari sampah. Karena hal ini, teman sekelasnya tidak sedikit mengejeknya. Kalau bicara soal ini, aku jadi ingat. Waktu kelas 2 SMA, kan suka sama seorang teman sekelas perempuan di kelas kami. Nah, ini kan ada pesta olahraga. Ingin pamer. Pulang. Aku menangis dan bilang ke ibu, aku ingin 1 set. Baju olahraga baru itu, baju olahraga itu 200-300. Ibu tidak bilang aku tidak mengerti. Juga tidak memarahiku. Hanya setelah kita tertidur, ibu pergi sendiri lagi ke restoran di kota untuk mencuci piring orang. Sebulan kemudian,
Aku mendapatkan baju olahraga itu. Tapi rambut ibu juga sudah memutih. Ya, kemudian aku ingin berwirausaha, butuh uang. Ibu kita juga, tanpa banyak bicara, mengeluarkan uang yang dia kumpulkan dari bertani dan memungut sampah. Semuanya diambil begitu saja. Erhu, Sanwa, sebagai kakak, katakan sesuatu. Ibu kita membesarkan kita bertiga dengan susah payah. Tidak mudah, benar kan? Benar. Kita harus berbakti kepada ibu kita. Kakak, tenang saja. Aku dan adik ketiga pasti akan berbakti kepada ibu kita, kan Sanwa? Ayo, minum. Sudah berapa lama kita bertiga tidak minum bersama? Aku ingin berbakti kepada ibu. Aku ingin berbakti kepada ibu. Mana ibuku? Ada apa, Sanwa? Sanwa. Ayo, kita lihat. Ayo. Sanwa. Ibu. Bu, ibu ada di rumah. Aku punya ibu. Bu, kami sudah pulang. Bu. Kakak, kenapa berdiri jauh-jauh? Ayo sini. Bicaralah dengan ibu. Ibu merindukan kalian. Ya, benar. Temani ibu bicara, Bu. Aku merindukanmu, Bu. Lisanwa, apa yang kau lakukan ini? Sanwa, aku baru pergi sebentar. Kenapa kau mabuk begini? Aku menyuruhmu merawat kakak dan kakak kedua. Bukan menyuruhmu mabuk sendiri seperti ini. Kakak, kalian juga sudah bekerja seharian. Pasti lelah. Ku antar kalian ke kamar sebelah. Istirahatlah. Tidak apa-apa. Kakak dan kakak, keduaku susah payah. Ke sini. Bicaralah dengan ibu. Ada apa? Bukan. Ibu sedang istirahat. Jangan ganggu beliau. Urusanku. Apa urusanmu? Kakak. Ayo. Kamu terlalu banyak minum. Terlalu banyak minum, Kak. Bu, aku sudah pulang, Bu. Kenapa ibu tidak kunjung bangun? Ibu, 2 tahun terakhir ini, pendengaranku agak berkurang, agak tuli. Tuli? Kalau begitu, kalau kita bicara dengan ibu, ya kita harus bersuara lebih keras. Betul, kata si bungsu benar. Ibu tahu tidak? Anak ibu, sekarang bisnisnya berjalan sangat baik. Sekarang kami bernegosiasi. Semuanya bisnis bernilai puluhan juta. Gedung kantor baru perusahaan saya sangat megah. Ibu, setelah ibu sembuh, ibu harus pergi melihatnya. Boleh tidak? Ibu, aku sudah punya pacar. Orangnya cantik dan sangat pengertian. Tahun ini, aku akan menikah. Tahun depan. Pasti akan membuat ibu menggendong cucu laki-laki. Bagus. Ibu. Aku, kepala sekretaris desa kita, memberikan 2 ekor ikan mas hasil pancinganku sendiri. Dia berjanji padaku akan memberikanku jabatan kecil. Nanti di desa kita tidak ada yang berani mengganggu kita, janda dan anak yatim. Wang Fume itu juga tidak bisa. Kamu, anak ini, ucapanmu tidak benar. Berapa banyak lauknya? Sampai kalian bertiga mabuk seperti ini? Aku tadi sempat khawatir akan ketahuan. Kakak, ibu bilang dia sudah mendengar semuanya. Sudah mendengar semuanya. Ibu senang untuk kalian. Ibu juga bilang masih ingin tidur lagi. Mari kita keluar dulu. Betul. Ayo pergi. Ibu masih sakit, biarkan ibu beristirahat dengan baik. Tunggu. Tangan ibu dingin, tapi air ini bagaimana bisa begini?
Ada apa dengan air ini? Air. Kakak, ibu, baru saja demamnya turun, badan terasa dingin. Itu wajar. Iya, iya, iya. Sekarang, berkeringat itu bagus artinya. Penyakit ibu, hampir sembuh. Baiklah, mari kita biarkan ibu istirahat dengan baik. Kesehatan ibu yang penting. Betul-betul. Kita semua keluar. Biarkan ibu istirahat. Hati-hati. Hari ini senang. Awas kepalamu. Pelan-pelan, hati-hati. Kakak bilang kalian malam ini masih ada urusan. Aku tidak akan menahan kalian menginap. Hati-hati di jalan. Jaga keselamatan. Sampai rumah kirim pesan. Baik, tenang saja. Hati-hati jalan. Akhirnya kedua orang ini bisa diantar pergi. 20.000 sebulan. Mulai sekarang uang ini tetap aku ambil. Kakak kedua, kalian tidak boleh pergi. Ada satu hal. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi dari kalian, Kak. Ibu sudah meninggal. Sanwa. Apa yang baru kau katakan? Ibu kenapa? Sanwa, apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana keadaan ibu? Aku... Tidak heran sore tadi tidak melihat nenek ini di ruang utama. Ternyata dihentikan di kamar tidur. Peti mati kita tidak salah kirim. Ayo pergi. Panggil keluarga itu masuk. Kita akan bicara baik-baik. Tidak biasa. Di cuaca panas seperti ini, mengapa tidak dimasukkan ke peti ya? Sudah dibekukan. Tidak menyewa peti es? Pakai apa membekukan? Apa pakai freezer? Atau aku masuk tadi, aku melihat di ruang utama. Sepertinya memang ada freezer tua. Dikutuk petir. Anak durhaka ini. Sepuluh desa Taman Dusun, tidak ada yang seperti ini. Apa yang dipikirkan Lisanwa? Tanyakan saja pada. Itu. Maka semuanya akan diketahui. Tunggu. Jangan buru-buru menghukum Lisanwa. Bos, apa maksudmu? Selesaikan dulu masalah peti es. Agar nenek ini pergi dengan terhormat. Entah Laukin sudah menemukan Zozong atau belum. Rumah orang tua ini tidak ada listrik ya? Bukan untuk menghemat uang, kan? Rumah ini terasa sudah lama kosong. Zhao Zong juga jalannya tidak lincah. Keponakannya, Zhao Qianqian, baik hati, sering-sering membawa paman tua yang tidak punya keturunan di pulau untuk tinggal. Yang tadi seberang sudah berisik begitu. Di sisi paman Zhao juga tidak ada suara. Peti mati sudah dibawa masuk, tidak ada yang menghalangi. Ini, dia seharusnya tidak ada di sini kan? Mungkin saja. Buat. Halo, Boy. Ibu Sanwa sudah kami temukan. Apa? Buat berkumpul di pintu gerbang. Ada urusan mendesak. Segera datang. Ayo, sudah ketemu. Ayo. Tolong. Ibu kenapa? Aku. Coba katakan. Aduh. Cepat bangun. Sampah yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan hanya bisa rusak. Tunggu, selesaikan urusan dengan sesungguhnya nomor 2. Baru aku hitung denganmu. Tidak apa-apa. Kamu lanjut saja. Dia mabuk. Baiklah, dapat ya. Adik Ipa, kamu rawat baik-baik dia ya. Tenang saja, Kak. Tenang saja. Kalau begitu, kami pergi dulu. Dah. Kenapa kepala desa datang? Kepala desa, kebetulan sekali bertemu Anda di sini. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Anda tidak banyak berubah ya? Kami para petani tua yang lusuh ini, mana berani menjabat tangan bos besar ini. Hayo kakak Jengsing. Kepala desa, merokoklah. Ini impor dari Kuba. Terlalu banyak merokok provokasi. Apa yang menjadi diri? Beberapa ungkut, sedikit tahu diri. Siapa namamu? Siapa yang butuh pemberian kecilmu ini? Dasar anak durhaka, anak tidak berbakti.
Kamu memaki siapa? Sore tadi. Soal kamu mengutuk ibuku. Aku belum menghitung denganmu. Jangan kira karena kamu orang gila. Aku tidak berani memukul. Li Erhu, kamu sudah sukses ya. Kalau bukan karena warga desa, Li Jiasen, yang kasihan melihat Li Chunhua susah, membantu mengumpulkan uang sekolah. Mana mungkin kamu bisa kuliah? Saya nyetir mobil mewah, berani menyebut diri Bapak di depan kepala desa. Tidak takut lidahmu patah? Dasar brengsek, aku hajar kamu. Kamu berani memberontak. Berani menyentuh bos kecil kami. Li Erhu, suruh orang-orangmu lepaskan Kak Zengxing. Lepaskan dia, lepaskan cepat. Lepaskan Kak Zengxing cepat, lepaskan dia. Kepala desa, apa yang Sun Zengxing lakukan padaku tadi? Kamu lihatkah? Tidak lihat, justru kamu, Li Erhu, yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa? Ada apa di desa ini, serigala atau harimau? Sampai-sampai kalian berjaga-jaga begini, bawa banyak pengawal. Apa kalian berdua melakukan hal buruk pada ibumu? Aku tidak bisa pulang. Kepala desa, apa maksudmu? Apa hubungannya dengan ibuku? Dalong, Erhu, dulu waktu kalian kuliah, keluarga Zengxing, meski marga beda, tapi ayahnya tanpa pikir panjang, jual lembu tua. Yang dipelihara bertahun-tahun di rumah untuk bantu Ibu Chunhua. Tahun berikutnya, musim sibuk, tidak ada lembu, ayahnya langsung pasang Zengxing dibajak sebagai lembu. Bahu sampai lecet-lecet berdarah. Ibumu bersyukur seumur hidup akan hal ini. Kalau lihat kalian perlakukan Zengxing begini, betapa sedihnya dia. Sudah. Cerita-cerita ini sudah kupakai. Sampai bosan mendengarnya. Lembu keluarga Sun Zengxing. Telur keluarga Li Guichai. Kacang keluarga Li Changxing. Ya kepala desa. Keluargamu waktu itu juga kasih 150 kilo padi. Bukan begitu? Benar. Kalian telah membantu ibuku di saat sulit. Tapi hutang budi yang harus dibayar sudah lama kami lunasi. Saat kakak sulungku sukses merintis usaha dan mendapat keuntungan pertama 100 juta, bukankah dia membangun sekolah harapan di desa? Jonaspol yang kalian lalui sekarang ini, semua dibiayai olehku. Li Erhu, seorang diri. Menurutku, orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak menghargai budi justru adalah kalian. Dari perkataanmu, sepertinya seluruh warga desa harus memanggilmu ayah. Kalau Ibu Chunhua masih hidup, mendengar kata-katamu ini, pasti akan mati marah. Sun Zengxing, apa yang kau katakan, Kak? Dia itu orang gila. Masih mau mendengarkan omongannya? Aku sudah berjanji kepada Sanwa untuk memberi ketenangan pada kakak ipar Chunhua. Kalian jangan berisik lagi. Benar, kepala desa. Kalian mau kembali ke kota? Ya. Urusan ibumu belum selesai. Insiden yang menimpa ibuku kali ini, terutama karena kemarin tiba-tiba hujan. Ini urusan langit. Aku dan Erhu tidak bisa mengaturnya. Tapi kali ini, bisa melihat ibu dengan mata kepala sendiri, kami sudah puas. Urusan selanjutnya, serahkan saja pada Sanwa dan istrinya. Urusan sisanya, kalian tidak mau urus lagi? Kepala desa, Sanwa yang paling lama hidup bersama ibu. Urusan ibu, dia lebih tahu harus bagaimana. Uangnya, aku dan kakak yang akan menanggung semuanya. Punya sedikit uang busuk saja sudah hebat, ya? Terburu-buru pulang. Ada urusan? Ya, besok ada pertemuan investasi. Aku harus hadir. Aku hanya pulang untuk menemani calon istriku. Ya, hal-hal ini lebih penting daripada ibumu. Pergi, cepat pergi. Kita pergi ke rumah Sanwa untuk melihat. Ayo pergi. Tidak bisa. Sanwa dan istrinya bisa tahan. Aku tidak tahan. Aku akan mewakili Sanwa dan istrinya. Memberi pelajaran pada dua pengkhianat ini. Sun Zengxing, kau tukang masak yang brengsek. Mau apa lagi? Kembalikan sapi ayahku. Kau gila ya? Uang 1.000 yuan dari penjualan sapi ayahmu itu, aku dan kakakku sudah kembalikan 3 kali lipat setelah lulus kuliah. Kami tidak berhutang pada keluargamu. Ini 3.000 yuan untukmu. Kembalikan sapi ayahku. Kau kampungan, mau menipu bos Li kecil kami ya? Zengxing. Erhu memang keras kepala dan belak-belakan. Hari ini juga kadang bertemu ibu. Senang, jadi minum beberapa gelas lebih. Kita semua ada teman yang tumbuh bersama sejak kecil. Jangan tersinggung. Begini saja, aku kasih kau lagi 100.000 yuan. Kau sendirian mengurus anak, sekaligus membuka toko. Pasti tidak mudah. Bagaimana? Siapa yang mau uang kotormu? Aku hanya mau sapi ayahku. Baik. Kalau kau begitu suka beternak sapi, maka aku akan buatkan
Kau peternakan sapi, modalnya aku yang tanggung. Keuntungannya untukmu. Bagaimana? Li Dalong, sejak kecil kau memang tidak pernah paham perkataan orang ya? Aku hanya mau sapi ayahku yang persis sama. Satu helai bulu pun tidak boleh berbeda. Kurasa kau memang sengaja cari masalah ya? Hutang lama dari belasan 20 tahun lalu. Dibuka-buka terus sampai sekarang ya? Jangan kira karena kau pernah bantu. Aku dan kakakku sekali. Kami jadi berhutang seumur hidup padamu. Di Erhu, kalau kau bicara begitu, maka hari ini hutang lama ini memang harus kita buka sampai tuntas. 50 butir telur milik keluarga saya juga harus dikembalikan. Harus yang persis sama. Dan 30 kg jagung milik keluarga kami. Dan 10 ekor bebek milik keluarga kami. Dan 1 karung tepung terigu milik keluarga kami. Kembalikan! Erhu, kepala desa. Selama bertahun-tahun ini, kami berdua bersaudara telah menyumbang dan melakukan banyak hal untuk desa. Mereka mungkin tidak tahu, tapi Anda pasti paham. Setiap orang di sini, satu persatu. Siapa yang tidak pernah menerima kebaikan dari kami berdua? Sekarang kalian menyebut kami pengkhianat, tidak tahu balas budi. Siapa yang tidak tahu balas budi? Apakah tindakan mereka benar? Buatan manusia dilihat oleh langit. Kami berdua bersaudara tidak merasa bersalah. Jika kalian bersikeras menghitung dengan saya, baiklah. Saya tidak keberatan menghitung totalnya dengan kalian. Saya ingin melihat, apakah kota Lija Mampu melunasi semua hutangnya pada kami berdua. Dalong, kamu tidak mengerti mengapa semua orang begitu menentang kalian. Semua hal ini tidak ada hubungannya dengan uang. Jika ayahku masih hidup, dia pasti juga akan menyesal telah membantu Bibi Chunhua. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dengan keadaan yang menyedihkan seperti sekarang. Aku juga menyesal. Kamilah yang telah merugikan Bibi Chunhua. Siapa sangka mereka begitu tidak berbakti? Harusnya kenapa dia? Ibuku bahagia. Ibuku adalah nenek. Paling bahagia di kota Li. Siapa berani mengutuk ibuku lagi? Coba saja. Sudah, jangan bicara lagi. Biarkan bos senior dan junior pergi dulu. Mereka orang sibuk yang sangat berharga. Kalian orang desa, jika membuang waktu mereka, kalian tidak bisa menggantinya. Pergilah. Kalian pergi saja. Setelah pergi, jangan kembali lagi. Mulai sekarang, di kota Li tidak ada lagi Li Dalong dan Li Erhu. Siapa yang peduli? Kakak, ayo pergi. Sekarang, kakak pertama dan kedua seharusnya sudah keluar desa. Nanti, kita masukkan si nenek tua ke dalam peti mati. Begitu fajar, kita langsung mengadakan pemakaman. Menantu. Nenek tua bangka. Menantu, tidurlah. Menantu, ibu hilang. Benar-benar seperti melihat hantu. Menantu, pasti ibu. Dia tidak puas dengan perlakuan kita, jadi tidak mau pergi. Dia ingin bermain petak umpet dengan kita. Menantu, menurutmu, ibu bersembunyi di bawah tempat tidur? Atau di balik pintu? Salah. Maafkan aku, ibu. Aku salah. Ampunilah aku. Kakak pertama dan kedua juga sudah kau lihat, tenanglah. Li Sanhua, kecilkan suaramu. Sanhua. Dengar. Ibu memanggilku. Dia bilang, Sanhua. Apa yang kau teriakkan? Itu semua halusinasimu. Di dunia ini tidak ada hantu. Yang ada adalah orang yang ingin membuat masalah. Orang? Maksudmu, ada orang yang berpura-pura jadi hantu? Ayo, ikut aku ke pintu masuk desa. Kita lihat rekaman CCTV. Nanti kita tahu siapa yang membawa ibu pergi. Aku kasih tahu, pasti ada orang yang sengaja bertingkah aneh. Aku tahu. Istri. Sanhua, istri Sanhua, kakak ipar Chunhua. Apakah besok pemakamannya? Kepala desa, kalian sudah datang semua ya? Aku dan Sanhua sedang berdiskusi tentang acara besok. Itu,
Peti mati dan sebagainya sudah siap kan? Pesta duka akan berapa meja? Kalau ada masalah apapun, Sanwa harus bilang sama kami. Sudah beli semua untuk pestanya. Kami tidak berencana mengadakannya di rumah. Kak Zeng Xing, kamu datang tepat waktu. Aku berencana. Besok warga yang bantu-bantu, semua makan di rumahmu. Apakah tidak masalah? Tidak masalah, serahkan padaku. Pesta sudah aku atur dari tadi. Dan barusan ketemu Dalong dan Erhu. Aku kira mereka akan menunggu Bibi Chunhua. Selesai dimakamkan baru pergi. Tak disangka. Kepala desa, kalian barusan ketemu kakak sulung dan kakak kedua. Barusan di depan pintu kami berpapasan. Kalau kalian tidak bicara banyak dengan mereka kan? Bicara apa? Aku sudah bilang ke Sanwa. Urusan kalian sendiri yang atur. Aku tidak akan ikut campur. Tak disangka. Dalong dan Erhu bisa bertindak sekejam itu. Kalau bukan karena aku takut Bibi Chunhua tidak tenang di alam baka. Tadi sudah kuhajar mereka habis-habisan di tanah. Aku hanya... Sanwa, kenapa kamu masih menangis? Dalong dan Erhu tidak bisa diandalkan. Istrimu sendirian mengurus rumah tangga ini. Juga tidak akan sanggup. Walau sedih, kamu harus bangkit dan menopang keluarga ini. Ya, aku tahu. Aku tahu. Kepala desa, jangan khawatir. Sanwa, ini hanya kesal pada kakak-kakaknya. Anak yang tinggal di desa memang lebih bisa diandalkan. Sudah kukatakan. Dulu, seharusnya kita tidak mengizinkan Dalong dan Erhu kuliah dan pergi ke kota. Benar. Sanwa dan istrinya memang paling berbakti. Betul. Kakak Fume yang paling berbakti. Apa sih berbakti tidak berbakti? Semua ini adalah kewajiban kami sebagai anak. Aku dan Sanwa tidak mengharapkan pujian, hanya ingin hati tenang. Bukankah kita hanya sibuk selama 3 tahun, jadi tidak sempat pulang? Uang yang seharusnya diberikan ke ibu tidak kurang sebesar pun. Apakah pantas kita dicap sebagai anak durhaka? Mereka ini benar-benar miskin dan jahat. Mereka memaki kita tidak berbakti. Itu sudah biasa. Tapi mereka terus-menerus mendoakan ibu kita mati, terutama kepala desa ini. Biasanya dia bertindak paling hati-hati dan adil. Tapi hari ini dia terus membantu Sun Zhengxing. Kakak, Sanwa dan istrinya, apakah disuruh? Yang disembunyikan dari kita. Sanwa, sejak kecil sifatnya lemah. Jangan-jangan karena kita 3 tahun tidak pulang, orang desa mengira tidak ada yang membela mereka. Jadi mereka seenaknya menindas anak yang penurut. Mungkin saja. Lihatlah, keponakan perempuan Zhao demi merebut tanah rumah. Berani membawa peti mati ke dalam rumah kita. Sun Zhengxing dan kawan-kawannya juga tipe yang serakah. Kita selama ini sudah memberikan banyak kontribusi untuk desa. Tapi mereka masih menggunakan kebaikan kecil di masa lalu untuk membalaskan. Kalau si bungsu cukup tegas, berani mereka seperti ini. Ibu kita terlalu baik hati, sejak kecil mengajari kita untuk tahu berterima kasih, tahu membalas budi. Kita memang berbakti, tapi sama sekali tidak berhutang pada orang desa. Lausan seharusnya lebih dihormati di desa ini, bukan diremehkan. Semakin dipikir, semakin kesal. Kalau Lausan tidak bisa tegas, ibu pasti akan ikut direndahkan. Putar balik, kembali ke desa. Pali, malam ini tidak pulang. Sepertinya saya ingat, besok Anda masih ada rapat. Tidak pulang, urusan ibu lebih penting. Ya, mengerti. Jangan langsung pulang ke rumah, keliling desa dulu. Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin mengumumkan ke seluruh warga desa. Besok, datang ke rumah kita, makan pesta, reuni. Aku ingin semua orang di desa tahu, ibu dan Sanwa ada yang melindungi. Kakak memang paling berwibawa. Kalau begitu, hal-hal ini Bapak diberitahu pada Sanwa dan istrinya lebih dulu? Tidak usah beritahu mereka. Sesuai sifat mereka, pasti tidak suka heboh seperti ini. Kita ke desa setelah mengumumkan ke semua orang, lalu kembali ke hotel dulu. Oke. Kakak beradik Li Dalong dan Li Erhu sepertinya baru sadar setelah dicaci maki orang-orang. Hati nurani mereka bangkit, mau menunggu hingga pemakaman kakak ipar Chunhua selesai baru pergi. Bisa mengantar kakak ipar Chunhua untuk terakhir kalinya. Setidaknya ibunya tidak sia-sia membesarkan mereka. Lihat wajah mereka yang ceria itu. Tidak ada sedikit pun ketulusan. Sepertinya mereka hanya pura-pura saja. Kepala desa, kalau bukan karena Bapak yang setuju, pasangan Sanwa tidak akan membuat keributan. Aku sudah meninjau wajah mereka. Lihat mereka masih bisa tertawa atau tidak. Ada lebih baik daripada tidak ada. Yang meninggal harus dihormati, kan? Semuanya pulang dan istirahatlah. Besok kita masih harus ke rumah Sanwa untuk membantu. Ayo pergi. Salah. Berhenti. Kenapa di rumah tidak ada cahaya sama sekali? Sepanjang hari sibuk,
Pasangan Sanwa pasti sudah lelah. Pasti sudah tidur. Aku juga ngantuk. Silin, berhenti. Kau mencuri apa saja tidak apa-apa. Tapi kenapa harus mencuri? Jenazah ibunya orang. Kau tidak punya hati nurani. Ya, sejak kalian memperlakukan ibumu sendiri seperti sepotong daging babi. Dia, di mana ibuku? Kalian tidak tega menyewa peti es untuk ibumu. Biayanya aku yang tanggung. Tenang, ibumu baik-baik saja. Benarkah? Bos Lin, terima kasih. Tidak kusangka kau. Orang yang begitu baik. Tenang saja, setelah ibuku selesai dimakamkan, aku akan memberimu spanduk penghargaan. Di spanduknya akan tertulis. Lisanwa, seumur hidupmu kau tidak pernah punya akal. Apakah benar ada orang sebaik itu di dunia ini? Menurutku, dia hanya ingin memanfaatkan nenek tua itu untuk mengeruk uang dari kita. Bahkanmu benar. Hei kamu, berani-beraninya kamu memeras orang mati. Kamu tidak takut di kehidupan selanjutnya tidak bisa berinkarnasi menjadi bajingan? Bukankah aku juga mencari uang dari orang mati? Kehidupan ini saja belum jelas. Masih peduli dengan kehidupan selanjutnya? Katakan, berapa yang kamu mau? 10.000. 100.000. Kamu gila? Pergi, mayat nenek tua ini. Kami tidak mau lagi. Itu ibuku. Itu juga tidak bernilai 100.000. Besok ibuku dimakamkan. Seluruh warga desa akan datang. Nanti urusannya akan jadi besar. Nanti di peti mati yang dikubur, isinya beberapa batu. Tidak ada yang akan membukanya. Lalu, bagaimana dengan ibuku? Ya, terkatung-katung di tangan bajingan pencuri ini. Aku hari ini di rumahmu bertemu dengan dua orang kaya itu. Itu kakak pertama dan kedua, Lisanwa kan? Melihat penampilan mereka, sepertinya belum tahu si nenek sudah meninggal. Sebenarnya, aku bisa langsung mengantar si nenek ke tempat mereka. Yang bisa mereka kan mungkin lebih dari 100.000. Aku lihat mobil yang mereka bawa, harganya 3-4 juta. Nanti aku akan jelaskan lagi kepada mereka bagaimana si nenek bisa membeku menjadi es. Kalau mereka emosi, bukankah itu? Diam kamu. 100.000 ya? 100.000. Aku langsung sudah digigit anjing gila. Di perjalanan pulang ke desa, uangnya buat beli vaksin. Sayang, terima kasih ya. Uang ini akan kubuat kakak pertama dan kedua yang bayar. Bukan kita yang bayar. Jangan sedih. Alipay menerima 50.000 yuan. Apa maksudnya? Ibumu cuma ditarik setengah. Kampungan. Ini namanya uang muka. Sisanya baru dibayar setelah pemakaman selesai. Bayar setengah juga boleh. Tapi kamu harus jujur sama aku. Ibumu apa dibunuh sama kalian? Ngapain kamu tanya itu? Tentu saja untuk mendapatkan bukti kesalahan kalian. Kalau tidak, setelah nenek meninggal, bagaimana jika kalian ingkar janji? Tidak ada komentar. Semuanya aku. Semuanya salah aku. Harusnya aku tidak membiarkan ibu. Diam. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kelihatannya ramai sekali. Hari ini buat ibu kita senang-senang. Layar tampilan ditaruh di depan pintu. Begitu, orang yang datang makan langsung tahu hari ini tokoh utamanya adalah ibuku. Ya? Hei, kemarin kita bukan sudah janji dengan Sun Zengxing setelah pemakaman pergi makan di rumahnya? Kenapa meja? Dipindah ke halaman? Lo bakal sibuk ya? Pasti begitu sih, Tolo. Nanti Silin itu membawa ibumu dan peti mati sekaligus masuk. Kalau tidak bisa masuk pintu bagaimana? Seandainya tahu, semalam sudah bawa ibu pulang. Bawa pulang. Taruh di mana? Taruh di lemari es. Adik ipar, Sanwa, kalian ini. Kak, kedua, kenapa kalian belum pergi? Bukan. Siapa yang meninggal? Sampai kalian pakai baju duka begini. Zhao Zong di sebelah hari ini dimakamkan, bukankah ini? Dia dimakamkan? Apa hubungannya dengan keluarga kita? Yang tidak tahu, pasti mengira ibu kita meninggal. Cepat lepaskan Sia. Iya. Sanwa, kenapa diam saja? Cepat, lepaskan. Kakak kedua. Sebenarnya ibu kita. Banyak omong. Cepat lepaskan. Sanwa, tadi kamu mau bilang apa? Apakah kamu sudah menebak? Kami pulang hari ini untuk mengadakan pesta reuni untuk ibu? Iya, dengan keributan sebesar ini, langsung ketahuan. Kakak, soal sebesar ini, kenapa tidak? Bahas dulu dengan kami. Ini juga diputuskan tiba-tiba semalam. Setelah pulang kali ini, kami merasa orang desa sangat memandang rendah keluarga kita. Bagaimana mungkin? Adik ipar, jangan sembunyikan lagi dari kami.
Juga jangan takut pada warga desa yang jahat itu. Tenang saja, aku dan kakak akan membela kamu dan ibu. Baik, apa yang sebenarnya terjadi semalam? Bagaimana ini? Kepala desa dan yang lain akan datang sebentar lagi. Li Dalong, Li Erhu. Kupikir kalian berdua akan sadar dan berubah. Membiarkan semua orang memberi kalian kesempatan lagi. Tapi tak disangka kalian pulang kali ini untuk menjengkelkan orang. Kepala desa, jangan buang-buang kata dengan dua orang ini. Aku akan menggantikan diri Chunhua, menghajar mereka. Warga sekalian, hancurkan. Kakak ipar Chunhua, maafkan aku. Tidak bisa membiarkanmu pergi dengan tenang. Hentikan semua. Serang mereka. Semua berhenti. Kau tua bangka. Kami memanggilmu kepala desa. Itu karena kami berpendidikan. Jangan sok merasa pejabat besar. Berani-beraninya menyentuh kakakku. Kau makin menjadi-jadi ya. Erhu, kepala desa, apa kesalahan kami berdua? Hingga kau perlakukan kami seperti ini. Tamparan ini atas nama ibumu. Untuk kalian anak durhaka. Anak-anak ingkar janji. Lagi-lagi soal itu. Kami cuma 3 tahun. Tidak pulang menjenguk ibu. Selain itu, makanan, minuman, pakaian, kebutuhan. Mana yang bukan yang terbaik untuk ibu? Bahkan acara hari ini kami selenggarakan dengan standar tertinggi. Mana ada tidak berbakti? Kami bertiga bersaudara. Adalah anak paling berbakti di dunia. Ibu bisa seperti hari ini. Itu berkahnya. Kakak ipar Chunhua bersusah payah membiayai kalian kuliah. Iya, kalian sukses. Sukses sampai ibu kandung datang. Aku malah jijik dia kotor. Kalau saja kalian menampungnya semalam. Tidak sampai dia tewas terjatuh di depan rumah. Tubuhnya sudah dingin kaku. Kalian malah bersuka ria merayakan. Berkah seperti ini, maukah kalian terima? Apa katamu? Ibu meninggal terjatuh. Tidak mungkin. Ibu tidak meninggal. Ibu hanya kehujanan tadi malam. Sakit, demam, dan sedang istirahat saja. Aku tidak mengerti. Kalian semua ini. Setiap hari harus mengutuk ibuku mati. Ya, ibuku baik-baik saja. Hanya saja sedang sakit. Tadi malam, aku dan kakakku masih melihat ibu. Masih berbicara dengan ibu. Tolong, apa kalian tidak tahu? Ibumu sudah meninggal. Ada apa ini? Oh, aku ingat. Kemarin istri Sanwa membawa mereka berdua ke restoranku. Aku bilang pada mereka, Bibi Chunhua meninggal. Mereka sepertinya tidak tahu. Oh, ternyata kalian berdua tidak memberitahu mereka, ya? Adik ipar Sanwa, apa yang dikatakan Sun Zengxing tadi benar? Tidak mungkin. Mereka semua berbohong. Ibu tidak meninggal. Yang meninggal adalah tetangga sebelah. Zhao Zong si tua lajang itu. Paman Zhao Zong meninggal. Zhao Zong meninggal? Tidak dengar kabarnya. Aku juga tidak tahu. Zhao Zong tidak meninggal. Belakangan ini, dia tinggal di rumah keponakannya, Zhao Qianqian. Tidak mungkin. Aku melihat langsung jenazahnya. Dia hari ini dimakamkan. Aku hampir dibunuh oleh Li Sanwa dan istrinya. Kakak, aku melihat hantu. Paman Zhao Zong, bukan hantu. Ada orang yang sengaja mengganggu di belakang. Sanwa, di mana ibu kita? Hah? Ibumu! Ibumu ada di dalam!
Kalian memang sengaja membawa peti mati. Masuk ke rumah kami, membuat ibu tidak tenang ya. Ibu baik-baik saja. Dia sudah bekerja keras seumur hidup. Menunggu kebaikan, seumur hidup. Bisa hidup sehat, sampai 99 tahun kalian. Semua pergi dari sini. Erhu, ibumu sudah meninggal. Hari ini pemakaman, dia terbaring di dalam, mendengar dan melihat kalian. Bisakah kau membiarkannya tenang sedikit? Kenapa? Sanwa, adik ipar. Ibu meninggal. Kenapa menyembunyikannya dariku dan kakak? Kalian! Apa kalian melakukan hal yang mengecewakan ibu? Kakak kedua, aku dan Sanwa tahu ini salah. Tapi ini juga untuk kalian. Untuk kami? Ya, ibu memang bilang kemarin dulu bahwa dia rindu kalian. Pergi sendiri ke kota untuk mengantarkan makanan untuk kalian. Tak disangka pulang malam hari, di tengah jalan terjadi kecelakaan. Ibu pergi ke kota kemarin dulu. Ini. Tidak, aku tidak tahu. Ibu pergi ke kota. Erhu, kau tahu ibu pergi ke kota? Hah? Aku. Putar! Tunjukkan pada mereka! Ya. Hei, keluarkan pengemis ini dari sini. Penipu, hati-hati cucumu lahir tanpa pantat. Mati di luar, tak ada yang mengurus jenazahmu. Oh, nenek tua, kau mau cari masalah? Cepat minggir, kau menghalangi jalanku, tua bangka. Hentikan pemutarannya. Kumohon, hentikan. Kami yang menyebabkan kematian ibu. Kami anak yang durhaka. Kakak sulung, kakak kedua, jika ibu masih hidup, ya pasti tak ingin melihat kalian merasa bersalah seperti ini. Alasan aku dan Sanwa merahasiakan kabar kematian ibu adalah agar nanti kami bisa memberitahu kalian dengan alasan dia sakit mendadak dan meninggal secara tak terduga, agar kalian tak terlalu terbebani. Keluarga Lisanwa bahkan memikirkan hal ini. Sungguh sangat berbakti. Intinya, kami memang pantas dicela. Lidalong dan Li Erhu memang anak durhaka melupakan jasa orang tua. Ibu kandung mereka dihina di depan rumah sendiri. Kedua cucu ini tak peduli. Ibuku mati karena aku. Semuanya salahku karena mendengar ibu mengetuk pintu, tapi tidak membukakannya. Saat itu di luar sedang ada Guntur. Aku terlalu takut. Kalau saja ibu pulang ke rumah saat itu, pasti tidak sampai terjatuh dan meninggal. Saat dia meninggal, di tangannya masih memegang semek yang paling aku sukai, ibu. Sanwa, istri Sanwa, kalian berdua juga terlibat dalam kematian kakak ipar Surhuo. Ini hanya kecelakaan. Siapa sangka ibu pergi ke kota akan pulang tengah malam. Ini salahku. Manusia berbuat, langit melihat. Li Sanwa, Wang Fumei, sampai sekarang kalian masih belum sadar dan bertobat. Semua yang kalian lakukan bukan untuk ibumu, melainkan untuk Dalong dan Erhu. Dan uang 20.000 yuan yang mereka kirim setiap bulan. So, apa yang kau omongkan? Kalian berdua saat menelpon dan merencanakan hal ini, aku mendengarnya. Mereka untuk menutup mulut Li Sanwa bahkan mengambil batu, menghantam kepalaku, lalu membuangku ke dalam peti mati ibumu. Aku Zhao Zong, jika berbohong sepatah kata pun, biarlah disambar petir. Kedua suami istri ini untuk menghemat uang. Bahkan peti es pun tidak rela menyewakan untuk nenek. Mereka menaruhnya di dalam freezer. Kalau kalian tidak percaya, di ponselku masih ada bukti rekaman. Kau pemeras? Apa-apa di sini? Mengoceh sembarangan. Jangan dengarkan dia. Dia mencuri jenazah ibuku, lalu memerasku dan Sanwa.
10 juta rupiah. Coba lihat. Semu, uang 5 juta yang kamu transfer padaku, sudah lama aku kembalikan padamu. Waktu itu aku memerasmu dan di Sanwa hanya untuk menipu kalian, agar lengah dan mengaku. Kamu, jangan percaya dia. Dia orang luar desa. Dia cuma tukang peti mati. Hari-hari bergaul dengan mayat. Badannya pasti penuh aura jahat. Cukup! Diam kau! Ibu sedang melihat. Sampai kapan kau mau berulah? Awalnya, aku tidak ingin melakukan ini. Awalnya aku ingin memberitahu kakak pertama dan kedua. Tapi hasilnya, kau malah membuat masalah. Menjadi seperti ini. Kau membuatku menjadi anak durhaka. Penyesalanku terbesar adalah menikahi perempuan cerewet sepertimu. Lisanwa, kau masih punya hati nurani tidak? Aku melakukan ini untuk siapa? Kau kira aku mau? Apa aku tidak tahu ini perbuatan yang sangat keji? Kalau saja aku sedikit punya kemampuan, apa aku sampai melakukan hal se-ekstrem ini? Lama ini, kakak pertama dan kedua, hidup sukses di luar, cuma kasih sedikit uang. Lalu melempar tanggung jawab merawat ibu ke pundak kita? Kau kira merawat ibu, merawat seluruh keluarga ini? Apakah aku mudah? Aku juga menyesal sudah memilihmu. Lepaskan! Lepaskan! Pergi! Pergi. Aku tidak pergi. Hari ini adalah perjalanan terakhir ibuku. Biarkan aku mengantarnya untuk terakhir kalinya. Kakak sulung, kakak kedua, tolong katakan sesuatu untukku. Li Sanwa, kau hampir membunuh Zhao Zong yang tidak bersalah. Kau harus minta maaf, Li Dalong, Li Erhu. Jangan pikir kalian tidak ikut membunuh lalu bisa lepas dari tanggung jawab. Tidak merawat adalah dosa. Mengabaikan adalah dosa. Egois adalah dosa. Tidak bertindak juga dosa. Kalau kalian benar-benar peduli pada ibumu, berbakti pada ibumu, tidak mungkin dia ada di depan matamu. Kalian tidak tahu, dia sudah meninggal. Kami bersalah. Pak polisi, tolong beri kami waktu 5 menit lagi. Biarkan kami memberi penjelasan yang baik pada Ibu Erhu. Ayo, ikut aku. Berlutut. Dalong,